baca kitab At-Ta'rif itu Syekh Abdul Qahir Al-Durjani. Memang definisi itu dibuat secara subjektif ya. Definisi itu perlu diuji kembali. Banyak definisi-definisi dalam simbol-simbol agama yang perlu dikoreksi sesungguhnya. Jangan dulu mengatakan itu sudah pasti betul. Ini kita ada hambatan psikologis khususnya di kalangan santri, khususnya saya juga santri, selalu beranggapan bahwa apapun yang sudah dikatakan oleh ulama terdahulu itu dianggapnya sudah final dan benar. Ketika kita mengoreksi dianggapnya su'ul adab. Betul kan gitu? Iya. Yaitu cobalah kita juga tidak mengajak Anda su'ul adab, enggak. Kita nggak usah menyalahkan dan kita tidak usah menyalahkan, tapi kita ingin merevisi, menyempurnakan gitu, bukan menyalahkan. Banyak definisi-definisi yang sebenarnya tidak logis ya tidak tepat begitu. Seperti salat itu kan definisinya sepakat semua kitab kan, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah perbuatan, perkataan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah sekarang kalau ada orang naik ke panggung, takbir, Allah Akbar, saudara-saudara sekalian sambil tunjuk sana muter-muter gitu, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus turun, sholat bukan tuh? Ada perkataannya enggak? Ada perbuatannya enggak? Awalnya takbir enggak? Akhirnya salam enggak? Sholat bukan? Jadi semua tentang suhu, tentang qanaat, tentang sabar, tentang tawakal, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Puasa saja kita sampai sekarang ini kan nawaitu shauma qadin. Betul enggak? Padahal Allah mengatakannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kok nawaitu shauma? Kenapa enggak nawaitu siyama? Itu kan persoalan. Ini mendetail sekali. Allah mengatakan kamu wajib siam, kamunya bilangnya besok saya saum, kan beda ya kan. Nah ini yang jadi persoalan-persoalan masih banyak. Secara dari sisi terminologi, sampai Al-Quran saja orang tidak membedakan antara mushaf dengan Al-Quran, dengan Alkitab, dengan Adzikr, ya kan. Orang mengatakan Al-Quran dijamin utuh, Al-Quran dijamin terpelihara, tidak sedikit pun. Mana dalilnya? Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adzikra. Padahal kita bilang Quran ya, sini adzikra, kan beda juga. Iya kan? Iya. Lalu ada orang karena non muslim baca Quran nggak boleh. Nyong di Al-Quran aja hudan linnas ya. Masa nggak boleh? Manusia kan umum, yang beriman, yang tidak beriman, yang paham, yang nggak paham dan sebagainya. Nah itulah jadi kita kerancuan. Jadi agama itu sendiri bagaimana mendefinisikannya? Wad'un ilahiyun, seperti apa namanya wad'un ilahiyun? Salat saja itu walaupun Anda mendefinisikan bagaimanapun, salat itu adalah konsep, bukan materi. Kita mendefinisikan materi saja itu sulit. Ini ilmu terminologi kan terus berkembang di dunianya, ya kan gitu. Kita mendefinisikan kursi saja tidak mudah loh, ya kelihatan. Apalagi sholat yang tidak kelihatan. Begitu memang ya. Sholat bisa dilihat nggak? Nah, nggak bisa. Yang dilihat apa? Orang yang sedang melakukan sholat. Kalau kursi kelihatan nggak? Kelihatan, sok definisikan. Juga tidak mudah mendefinisikan kursi.
Ketika anaknya nanya, "Mama, kursi itu apa?" "Ya, tempat duduk." Dikiranya selesai. Ini kan menimbulkan suatu kesalahpahaman, distorsi dalam pikiran anak itu. Kita katanya, "Kamu main gunting, kamu pegang-pegang, mana tinggalnya?" "Oh, di luar mah, di kursi." Ibunya keluar, nggak ada kursi. "Di mana? Di kursi." "Nggak ada kursi." "Di kursi," kata anaknya. Tarik di kursi. "Mana kursinya?" Tuh, ternyata nimbuk pun. Di mana kesalahannya? Karena ibunya mengatakan kursi itu tempat duduk. Dan anak itu melihat di buk itu banyak orang. Berarti itu namanya, ya kan salah paham. Dibetulin. Nih, kursi itu adalah perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, yang berkaki 4, yang gunanya untuk duduk. Waduh, perasaannya lengkap kan, tambah nyasar pisan ini. Suruh ngambil kursi di kamar, gak ada katanya. Itu apa? Gak ada. Lagi itu apa? Itu kan plastik. Kenapa? Kan ibunya mengatakan terbuat dari kayu. Betul nggak? Suruh bawa kursi di dapur, nggak ada. Ini apa? Ini kan kakinya 3, karena kamu mengatakan kakinya 4. Paham? Apalagi agama. Jadi saya bisa bikin definisi agama 1000 definisi, ya kan? Dan bisa berbeda-beda. Jadi artinya apa agama tuh? Ya saya kira yang intinya adalah pengakuan terhadap adanya Tuhan. Itu yang paling penting. Ya kan? Sehingga nanti siapapun Tuhannya, namanya apapun, itu sah disebut agama. Agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Kalau itu definisinya, berarti yang di luar agama Islam yang tidak ada Rasul bukan agama dong. Betul nggak? Ya iya. Apa yang bisa dengan Rasul? Nah mereka nggak percaya Rasul aja, berarti bukan agama. Nggak bisa agama kok. Nah itu kan berarti berbelit sekali. Nah kemudian dari keyakinan kepada Tuhan itu adalah kepercayaannya meyakini bahwa Tuhan yang diyakini itulah sang pencipta yang mengatur alam semesta ini. Dan aturan-aturan Tuhanlah itu yang menuntut dia upaya mengikuti aturan-aturan Tuhan sesuai dengan hukum alam ini. Itu seperti itu aja kok, susah banget sih. Nah sekarang saya tadi mengatakan jangan lagi pernah suami mukul istri, ya kan? Bu Neti, ketika engkau punya suami memukul, mau lapor polisi, langsung visum masuk penjara suaminya. Sekarang diawasi tindak kekerasan rumah tangga itu. Jangan coba-coba mukulin istri, nggak bisa. Nah, ketika logika, kembali kepada pertanyaan pertama, ikut logika apa ikut nas? Nah kan gitu. Nasnya kan wan khiftum nusuzahuna wadribu hunna wahjuruhunna fil madaji. Nah Allahnya nyuruh disuruh dipukul kalau istri bangkang terus, tampak aja pak itu tendang sekalian pendung karo centong mendasar. Tapi kenapa Buya Sakor melarang? Ini berarti ngelawan nas. Nah itu masalah. Begini, kita mencari sinkronisasi. Ketika logika kita menolak untuk menerima itu suatu kebenaran, ya cobalah kita mencoba mencari alternatif lain, memberikan interpretasi terhadap firman Tuhan itu. Karena selama ini juga firman Tuhan itu ketika berbentuk kalam Allah dalam Al-Quran, ketika dituangkan dalam undang-undang dan begitu melalui proses interpretasi, betul nggak? Nah, kalau ternyata interpretasi itu tidak sesuai dengan logika kita, ya coba kita carikan interpretasi lain yang memungkinkan, sehingga kita tidak bertabrakan antara logika kita dengan nas-nas agama itu, betul nggak? Paham maksudnya? Oke. Jadi gimana untuk membatalkan, untuk menggeser tafsiran wadribuhunna jangan dipukul? Yuk kita bicarakan sekarang. Wadribuhunna diterjemahkannya pukullah mereka. Istri-istrimu gebuk aja gitu. Saya katakan stop dulu.
kata-kata wadribuhunna tidak mesti digaplok, tidak mesti dipukul, tidak mesti ditendang, tidak. Karena kata ad-daraba sendiri dalam bahasa Arab tidak selalu menunjukkan makna pukul, betul? Ya kenapa tidak kita geser tafsirannya, bukan memukul secara fisik? Ayo, betul nggak? Nah, nanti penafsiran mana yang lebih logis itu yang kita pegang dong. Sebab satu ayat juga kan ulama menafsirkan bermacam-macam. Logikanya begini, ketika Allah Ta'ala kada wa kada wa kada, kemudian ulama menafsirkan berbeda-beda, ada yang menyimpulkan haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Ini berarti semuanya itu adalah hasil interpretasi masing-masing. Kalau hasil interpretasi dengan hasil yang berbeda-beda, itu berarti mereka sama-sama tidak paham. Tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Allah yang sesungguhnya. Ini namanya kira-kira, ini juga kira-kira, ini juga kira-kira. Itulah makanya al-fiqhu dzununun. Wis paham? Ya, lalu gimana wadribuhunna? Kata daraba itu bukan artinya mukul. Yuk kita hitung dah, mungkin masih ada waktu. Darabal qaumul khiyama. Kaum itu atau orang itu mendorob tenda. Artinya apa mendorob tenda itu? Memasang tenda. Hadzal kitab yatakawwanu min thalathati adrubin. Buku ini terdiri dari 3 dorob. 3 apa namanya? 3 bab. C. Ad-darbul awal, ad-darbu tsani, wa ad-darbu tsalis. Bukan pukulan pertama, pukulan kedua. Itu bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Paham enggak? Buruh pengen naik gaji, ditolak oleh majikannya. Akhirnya mereka mogok. Bahasa Arabnya ad-drabal ummalu salah satu ayam andal amal. Ad-draba memukul pekerjaannya 3 hari. Apa artinya? Mogok. C. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma. Memukul contoh, masa digebuk. Apa artinya? Memberikan. C. Ya kenapa Anda tidak mencari penafsiran yang lain? Ujung-ujung langsung ngotot pukul sesungguhnya, paham enggak? Nah itu maksud saya, yuk kita cerdasi Al-Quran ini supaya jangan menjadi anak cucu kita melihat, wah Islam ini udah nggak cocok, nggak rasional. Jangan salahkan saya kalau anak cucumu pada murtad nanti. Itu aja. Ya, anak cucumu akan menjadi cerdas-cerdas. Dan mereka akan melihat ini Islam sudah tidak rasional. Ditinggalkan pada murtad. Tanggung jawab ya. Yang ngotot-ngotot banget tanggung jawab. Okay. Hmm.